Hai Sobat Telur, berjumpa kembali dalam tayangan menarik di YPWB Channel. Dalam perjalanan petualangan kita hari ini, tujuan kita adalah ke wisata alun-alun Kota Batu. Kita akan berpetualang ceria bersama Tenyom Tim, gerombolan tim cupu namun tetap hore. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Tenyom Tim, kita sekarang memiliki anggota cewek yang cantik dan strong. Anggota cewek ini bernama Mbak Eni. Dialah orang pertama dan satu-satunya anggota cewek di Tenyom Tim ini. Benar-benar istimewa. Seperti biasanya, titik kumpul awal berada di depan wisata pemandian Wendit. Lalu, kita menuju ke titik kumpul kedua di rumah Pak Didi yang berada di Tunggul Wulung, Kota Malang. Akhirnya kita sampai di rumah Pak Didi sebagai titik kumpul kedua. Istimewa. Sambil menikmati kopi dan roti goreng, kita masih menunggu Mas Riki dan Mas Andre yang kesiangan. Mas Riki menyusul ke titik kumpul kedua dengan loading mobil untuk mempersingkat perjalanan. Setelah memarkirkan kendaraannya, kita langsung meluncur kembali ke jalanan. Ini adalah pagi yang cerah. Banyak tim kita yang ikut berpetualang di hari ini, yaitu Pak Mul dari Telogomas, Pak Didik Tunggul Wulung, Mas Kolit Kedung Kandang, Mas Vini Soekarno-Hatta, Mas Ade Batubara, Mas Andre Asrikaton, Mas Yugo, Mbak Eni, Mas Icang, dan Mas Riki semua dari Asrikaton. Saya sendiri Mas Yoga PWB dan Mas Robi dari Wendit Mangliawan. Dan Mas Ade pun berpamitan untuk pulang karena ada keperluan hari ini, sehingga hanya menyelesaikan setengah perjalanan saja. Kita pun meluncur melewati jalur-jalur di mana petualangan ini akan melewati jalur Gunung Wukir Batu. Melewati sungai dan pinggiran irigasi, jalur ini begitu istimewa. Namun jangan salah, nanti saat kita masuk ke jalur Gunung Wukir, maka kita akan melintasi tanjakan yang panjang. Ini jalur single track yang begitu indah, sedikit licin hingga beberapa dari kita hampir tergelincir ke sungai. Kita melewati jembatan yang sepertinya sudah sangat tua, namun masih terlihat kokoh. Pemandangan begitu asri dan indah. Kita sepertinya sudah memasuki Kota Batu. Kita masih terlihat segar dan bugar. Di tanjakan ini tidak bisa dikayuh karena jalur sangat licin dan berlumut. Terlihat di depan adalah Gunung Wukir. Disinilah kita sudah masuk di tanjakan. Pelan tapi pasti, kita kayuh pedal dengan santai, semampu kita untuk dapat menghajar tanjakan. Ternyata salah. Justru tanjakan yang menghajar kita. Ampun lur. Ini lur, benar-benar terkewer-kewer Mas Riki. Langkah demi langkah lur. Seperti inilah kemiringannya lur. Ayo Mas Riki semangat. Di sini kita benar-benar kepayahan. Namun Mas Yugo justru sudah naik turun sekitar 5 kali saya hitung. Gila bener. Terlihat pemandangan di jalur Gunung Wukir ini begitu syahdu dan kita pun terkewer-kewer. Di sini terlihat menyenangkan. Angin yang sepoi-sepoi membuat kita merasakan sejuk. Bagaimana pendapat kalian Sobat Telur tentang perjalanan kita saat ini berada di jalur Gunung Wukir? Kita pun beristirahat lagi setelah melibas tanjakan Gunung Wukir ini. Bagaimana Pak tentang teman-teman kita yang laki-laki? Ecek semua ya? Kecil. Untuk jalurnya gimana? Ending. Istimewa, mantap lur. Kita berada di wisata religi Punden Tutup Pak Didi ya? Ini adalah salah satu situs sejarah yang dilindungi undang-undang. Punden tersebut dinamakan Punden Mbah Ganden, Tunggul Wulung oleh masyarakat. Kini disebut Punden Tutup berdasarkan nama dusun di mana tempat punden tersebut berada.
Menurut sejarawan Kota Malang yaitu Pak Dwi Cahyono dalam bukunya yang berjudul Sejarah Daerah Batu Rekonstruksi Sosial Budaya Lintas Masa tahun 2011 halaman 53. Mbak, bagaimana kita lanjut lagi? Lanjut, Jan. Istimewa. Kita pun melanjutkan lagi perjalanan. Kembali ke Punden Tutup bersama Pak Dwi Cahyono. Dalam bukunya dijelaskan bahwa Punden Mbah Ganden Tunggul Wulung yang sekarang disebut sebagai Punden Tutup sebenarnya adalah bangunan megalitik yang berbentuk punden berundak yang berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap arwah nenek moyang, penganut animisme dinamisme. Kita melintasi di depan kantor desa Torung Rejo, Kota Batu. Jalanan masih menanjak dan di sini terlihat Mas Riki kepayahan begitu terkewer-kewer. Dan dari depan Mas Yugo kembali untuk mendorong Mas Riki dari belakang. Ini klasifikasi baru grade paling atas dan Mas Yugo masuk sebagai dengkul pendekar. Kita beristirahat sejenak di depan bangunan Batu Town Square atau disingkat Batos. Jadi ini lur, di sini ada klasifikasi lagi yaitu dengkul pendekar. Lah dua-duanya ini pendekar ini. Jangan salah ya. Ini loh. Setelah melewati jalur Gunung Wukir, kita sekarang meluncur melintasi jalur perkotaan di wisata Kota Batu. Menuju ke tujuan utama yaitu wisata alun-alun Kota Batu. Kita pun sampai dengan cepat setelah melibas banyak tanjakan sebelumnya tadi. Seperti apa keindahan dari pusat kota wisata Batu ini? Ayo kita meluncur! Bagaimana menurut pendapat kalian para sobat telur tentang perjalanan petualangan ke wisata alun-alun Batu ini? Pasti ini adalah tayangan yang sangat menarik dan karena menarik tersebut membuat seolah terasa singkat. Kita meluncur kembali menuju ke Kota Malang, di mana jalur yang kita lewati adalah jalur padat lalu lintas. Kita meluncur dengan kencang karena jalanan menurun panjang, seolah berpacu dengan kendaraan bermotor. Di sini saya mengekor terus di belakang Mbak Entin dan gilanya begitu terasa di sini. Kita para laki-laki tidak mampu mengejar Mbak Entin, benar-benar dengkul pendekar. Di tanjakan kita dilibas, di jalur menurun kita dihajar. Kita laki-laki yang pura-pura strong benar-benar babak belur dibuatnya. Hanya Mas Yugo saja yang mampu mengalahkan Mbak Entin. Mereka berdua memang gila, membuat dengkul kita gemetaran. Ini serius kita katakan, ampun lur.
Saya ucapkan banyak terima kasih untuk para sobat telur yang selalu setia di YPWP channel ini. Bagi yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe karena satu tombol tersebut adalah penyemangat kami. Penyemangat kita Tenyom Tim untuk terus berpetualang, memberikan info menarik dan edukasi. Sampai berjumpa kembali di petualangan menarik selanjutnya. Tetap semangat menatap ke depan. Sobat telur. Oke lur. Mantap.